Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyad dengan NIM 2211102048. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul implementasi YOLO 11 untuk deteksi penyakit pada tanaman cabai berbasis aplikasi Android. Proposal ini disusun sebagai syarat kelulusan program studi Sarjana Teknik Informatika Direktorat Kampus Purwokerto, Universitas Telkom tahun 2025. Penelitian ini akan dibimbing oleh pembimbing pertama Bapak Rahmat Maulidi MKOM dan Bapak Wahyu Andi Saputra SPD MN sebagai pembimbing kedua. Latar belakang dari penelitian ini yaitu tanaman cabai yang merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Permintaan cabai yang terus meningkat menjadikannya penting bagi kesejahteraan petani dan stabilitas harga di pasar. Bahkan, produksi cabai rawit di Indonesia menempati posisi kedua sebagai komoditas dengan produksi terbesar di Jawa Timur. Pada tahun 2024, produksinya mencapai 568.000 ton, meningkat 1,05% pada tahun sebelumnya. Namun, produksi cabai seringkali terkendala oleh serangan penyakit. Di Kabupaten Purbalingga misalnya, seorang petani cabai mengalami kematian tanaman cabai lebih dari setengahnya akibat serangan penyakit yang menyebabkan penurunan produksi seperti antraknosa, bercak daun, dan virus kuning. Dapat menyerang sejak persemaian hingga panen. Petani seringkali mengalami kesulitan mengenali jenis penyakit secara manual, yang memerlukan keahlian khusus dan waktu yang lama. Jika ditangani dengan cepat dan tepat, penyakit ini dapat jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, penyakit ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk deteksi dini yang cepat dan akurat. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pemanfaatan teknologi computer vision dan deep learning, khususnya menggunakan metode YOLO atau You Only Look Once. Kami akan menggunakan YOLO 11 yang merupakan versi terbaru dari algoritma YOLO. YOLO 11 ini dirancang untuk deteksi objek secara real time dengan tingkat akurasi dan efisiensi tinggi. Algoritma ini menggunakan arsitektur Convolutional Neural Networks atau CNN untuk ekstraksi fitur dari citra tanaman dan mampu mengenali pola visual penyakit seperti bercak dan perubahan warna. Keunggulan YOLO 11 adalah performa deteksi dengan mean average precision atau MAP yang lebih tinggi dan waktu inferensi yang cepat, sehingga sangat cocok untuk aplikasi mobile. Model YOLO 11 ini akan diimplementasikan dalam sebuah aplikasi Android. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi petani untuk melakukan identifikasi penyakit secara langsung di lapangan menggunakan perangkat mobil yang praktis. Dengan aplikasi ini, petani diharapkan dapat memperoleh informasi penyakit secara real time dan mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana membangun aplikasi yang dapat mendeteksi penyakit pada tanaman cabai menggunakan YOLO 11 berbasis Android. Kedua, berapa besar tingkat akurasi dari implementasi YOLO 11 dalam mendeteksi penyakit pada tanaman cabai. Adapun tujuan utama dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengembangkan aplikasi deteksi penyakit pada tanaman cabai berbasis Android dengan menggunakan model YOLO 11. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk membangun sistem yang dapat mendeteksi penyakit pada tanaman cabai menggunakan YOLO 11 berbasis Android. Kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi YOLO 11 dalam mendeteksi penyakit pada tanaman cabai. Sorry. Oh, tadi udah kepencet dua kali. Oh. Hipotesis awal dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi Android berbasis YOLO 11 yang dapat dikembangkan dapat membantu petani dalam mendeteksi penyakit tanaman cabai secara real time dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini diharapkan memungkinkan petani untuk mengambil tindakan pengendalian yang lebih cepat dan efektif yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil panen. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait deteksi penyakit tanaman menggunakan YOLO. Sebagai contoh, penelitian oleh Nadini Mardia Yasen dan kawan-kawan pada 2023 memanfaatkan YOLO V5 untuk mendeteksi hama dan penyakit pada daun cabai seperti virus kuning dan bercak daun, serta daun sehat dan hama thrips yang diimplementasikan pada platform web dengan hasil akurasi 73%. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kami akan menggunakan YOLO 11 yang merupakan versi lebih baru dan diharapkan memberikan performa yang lebih baik. Fokus penyakit yang akan dideteksi meliputi busuk buah antraknosa, bercak daun cercospora, dan virus kuning, baik pada daun maupun buah cabai. Implementasi sistem yang akan dilakukan berbasis aplikasi Android untuk probabilitas dan kemudahan penggunaan di lapangan.
Konsep dasar yang melandasi penelitian ini antara lain deep learning, object detection, arsitektur YOLO dan YOLO 11, penggunaan bounding box untuk anotasi, serta pengembangan aplikasi Android menggunakan Kotlin dan integrasi model menggunakan TensorFlow Lite. Berikut adalah alur umum penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dengan kajian pustaka untuk mendalami teori terkait YOLO 11, berbagai penyakit tanaman cabai, dan pengembangan aplikasi Android. Selanjutnya adalah pengumpulan data berupa dataset kuantitatif gambar daun dan buah cabai yang sehat maupun yang terserang penyakit busuk buah antraknosa, bercak daun cercospora, dan virus kuning. Data yang terkumpul akan melalui tahap pengelolaan data yang meliputi pre-processing seperti resizing, augmentasi, dan normalisasi, kemudian anotasi menggunakan bounding box, dan pembagian dataset menjadi data latih, validasi, serta uji. Keempat, tahap berikutnya adalah pengembangan model YOLO 11 yang mencakup perancangan arsitektur model, pelatihan model menggunakan dataset yang telah diproses, dan melakukan tuning parameter untuk optimasi. Kelima, pengujian model dilakukan untuk mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti MAP, precision, recall, dan F1 score. Keenam, setelah model teruji dilakukan pengembangan aplikasi Android. Ini melibatkan perancangan antarmuka yang user-friendly dan implementasi fitur deteksi menggunakan bahasa Kotlin dan Android Studio. 7. Integrasi model YOLO 11 yang telah dikonversi ke format TF Lite ke dalam aplikasi Android. 8. Pengujian aplikasi secara keseluruhan menggunakan metode black box testing untuk memastikan fungsionalitasnya. Terakhir, penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Untuk detail pengembangan model YOLO 11, langkah-langkah detail adalah sebagai berikut, seperti yang diilustrasikan dalam flowchart training. Pertama, persiapan dataset. Kami akan menggunakan 3 kelas penyakit, yaitu busuk buah antraknosa, bercak daun cercospora, dan virus kuning, ditambah 1 kelas buah cabai sehat, serta 1 kelas daun sehat. Masing-masing kelas akan terdiri dari 300 gambar. Kedua, labeling dataset. Setiap objek pada dataset akan dianotasikan menggunakan bounding box untuk menandai lokasi dan jenis penyakit atau kondisi sehat. Ketiga, split data. Dataset akan dibagi menjadi 3 bagian, data training untuk melatih model, dan data validasi untuk penyesuaian parameter dan menghindari overfitting, dan data testing untuk evaluasi akhir performa model. 4. Pre-processing data. Tahap ini meliputi normalisasi gambar dan resizing gambar sesuai ukuran input yang dibutuhkan oleh model YOLO. Kelima, konfigurasi parameter. Akan dilakukan penentuan hyperparameter seperti jumlah epoch dan ukuran gambar atau image size. Keenam, training model. Model YOLO akan dilatih menggunakan data pelatihan. Proses ini mengoptimalkan bobot model untuk meminimalkan kesalahan deteksi. Evaluasi selama training akan menggunakan confusion matrix, recall, precision, dan akurasi. Jika akurasi yang dicapai di bawah 75%, maka dilakukan penyesuaian kembali pada split data atau parameter lainnya. Jika akurasi di atas 75%, maka model dianggap cukup baik untuk tahap selanjutnya. Terakhir, saving model. Model yang telah dilatih dan dievaluasi akan disimpan dalam format TF Lite agar dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Android. Belum berarti hilang. Oke. Nah, ini dah kembali lagi ini. Kenapa? Halo. Hilang kamu tadi. Terus connection. Oh, maaf. Sampai mana tadi, Pak? Silakan lanjut. Oh, lanjut ya? Nah, yang sebelum ini. Sebelum ini? Ya. Sampai mana, Pak, tadi, Pak? Ya, kita mulai dari sini. Oh, mulai dari sini. Tadi sampai training model, Mas. Dari training model aja enggak apa-apa. Training model. 6 gitu. Training model. Model YOLO yang akan dilatih menggunakan data pelatihan. Proses ini mengoptimalkan bobot model untuk meminimalkan kesalahan deteksi. Evaluasi selama training menggunakan confusion metric, recall, precision, dan akurasi. Jika akurasi yang dicapai di bawah 75%, maka akan dilakukan penyesuaian kembali pada split data atau parameter lainnya. Jika akurasi sudah di atas 75%, maka model dianggap sudah cukup baik untuk tahap selanjutnya. Terakhir, saving model. Model yang telah dilatih akan dievaluasi dan disimpan dalam format TF Lite agar dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Android. Untuk memberikan gambaran bagaimana YOLO 11 bekerja, berikut adalah ilustrasi tahapan ketika sebuah gambar, misalnya antraknosa.jpg dimasukkan. Pertama, input image. Gambar tanaman cabai, misalnya antraknosa.jpg, yang menunjukkan gejala penyakit dimasukkan ke sistem, bisa dari kamera smartphone. Kemudian, pre-processing proses, gambar akan diubah ukurannya, image resize, sesuai input model YOLO, misalnya 416 x 416 pixel. Setelah itu, gambar secara konseptual dibagi menjadi sebuah kisi-kisi berukuran S kali S sel atau grid, di mana setiap sel bertanggung jawab untuk mendeteksi objek yang pusatnya ada di sel tersebut.
Lalu, gambar yang sudah diproses ini kemudian dilewatkan melalui CNN tunggal. CNN akan mengekstraksi fitur dan setiap sel grid akan memprediksi sejumlah bounding box beserta confidence score-nya yang menunjukkan keyakinan bahwa kotak tersebut berisi objek dan seberapa akurat posisinya. Selain itu, setiap sel juga memprediksi kelas probabilities map, yaitu probabilitas objek termasuk dalam kelas penyakit tertentu, misalnya busuk buah antraknosa atau kelas sehat. Setelah itu masuk ke post processing proses, di mana teknik non-max suppression atau NMS digunakan untuk menghilangkan deteksi kotak pembatas yang tumpang tindih untuk objek yang sama, sehingga hanya menyisakan kotak yang paling representatif. Terakhir, image output. Hasilnya adalah gambar asli dengan bounding box dengan di bounding box yang digambar di sekitar area penyakit yang terdeteksi, lengkap dengan label kelas penyakit dan confidence score-nya. Dalam perancangan sistem, kami menggunakan metode pengembangan extreme programming yang fokus pada coding dan fleksibilitas melalui tahapan planning, desain, coding, testing, dan rilis. Untuk analisis kebutuhan, perangkat keras yang digunakan antara lain laptop dengan prosesor AMD Ryzen 7 dan RAM 16 GB serta smartphone Android. Perangkat lunak meliputi Windows 11, Android Studio, bahasa Kotlin, Python, Google Colab untuk pelatihan model, PyTorch, dan TensorFlow. Dataset yang dibutuhkan 1.500 gambar yang terdiri dari 5 kelas, masing-masing 300 gambar, yang mencakup penyakit busuk buah antraknosa, bercak daun cercospora, virus kuning, dan daun cabai sehat, dan buah cabai sehat. Berikut adalah diagram use case system. Mengacu pada gambar 3.2, user sebagai aktor utama dapat berinteraksi dengan sistem untuk membuka aplikasi, mengakses menu kamera untuk deteksi real time, melihat hasil deteksi, dan mengakses informasi detail mengenai penyakit tanaman cabai. Selanjutnya, flowchart system mengacu pada gambar 3.3 menggunakan alur kerja aplikasi dimulai dari splash screen, kemudian pengguna diarahkan ke menu utama di mana mereka bisa memilih fitur kamera untuk deteksi langsung menggunakan algoritma YOLO atau memilih tentang penyakit untuk melihat informasi deskriptif. Untuk desain UI, mengacu pada gambar 3.5 hingga 3.9 akan ada splash screen sebagai tampilan awal. Kemudian tampilan utama dengan tombol navigasi ke fitur kamera dengan info penyakit. Tampilan menu kamera akan menampilkan live feed dari kamera dengan overlay hasil deteksi berupa bounding box, nama penyakit, dan nilai akurasinya. Tampilan menu tentang penyakit akan berisi daftar penyakit yang akan dipilih, dan tampilan menu detail penyakit akan menyajikan informasi lengkap mengenai penyakit yang dipilih, termasuk gambar dan cara penanganannya. Selanjutnya ada tahap pengujian, akan dibagi menjadi dua, pengujian model dan pengujian aplikasi. Untuk pengujian model, kami akan menggunakan metrik evaluasi standar seperti BNF Precision atau MAP, Precision, Recall, dan Advanced Score. Pengujian ini akan dilakukan menggunakan data uji yang disisihkan sebelumnya dan belum pernah dilihat oleh model. Untuk pengujian aplikasi Android, metode yang digunakan adalah black box testing. Pengujian ini fokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan detail kode internal. Beberapa skenario uji kasus yang akan dilakukan merujuk pada tabel 3.1, antara lain memastikan aplikasi dapat diakses dan berjalan lancar, memastikan tombol kamera berfungsi dan aplikasi dapat mengakses kamera smartphone sebagai input, memastikan aplikasi mampu melakukan deteksi penyakit pada tanaman cabai, memastikan sistem output berupa bounding box dan nama penyakit sesuai dengan objek yang dideteksi, memastikan tombol tentang penyakit menampilkan informasi yang relevan dan akurat. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Berikut adalah rencana kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Bulan 1 dan 2 akan difokuskan pada kajian pustaka, pengumpulan data, dan pengumpulan data akan dilakukan pada bulan 2 dan 3. Pengolahan data akan direncanakan pada bulan 3 dan 4. Lalu, pengembangan desain model YOLO 11 akan berjalan pada bulan 3 hingga bulan ke-5. Pengujian model akan dilakukan pada bulan 4 dan 5. Pengembangan aplikasi Android akan berlangsung pada bulan 5 dan ke-6. Pengembangan hasil aplikasi secara keseluruhan akan dilakukan pada bulan ke-6. Terakhir, penyusunan laporan dan kesimpulan juga akan dilakukan pada bulan ke-6. Terakhir, kesimpulan sementara dan kontribusi. Secara ringkas, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi Android yang memanfaatkan algoritma YOLO 11 untuk mendeteksi 3 jenis penyakit utama pada tanaman cabai, yaitu busuk buah antraknosa, bercak daun cercospora, dan virus kuning, serta kondisi sehat pada buah dan daun. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi alat bantu yang praktis bagi petani cabai untuk melakukan identifikasi dini secara cepat, akurat, dan real time langsung di lapangan. Dengan deteksi dini ini, tindakan pengendalian dapat dilakukan lebih efektif yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Kontribusi dari penelitian ini adalah penerapan teknologi kecerdasan buatan khususnya deep learning dengan model YOLO 11 untuk memberikan solusi teknologi yang aplikatif dalam bidang pertanian serta mendukung upaya peningkatan produktivitas petani cabai di Indonesia. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Selanjutnya saya persilakan jika ada pertanyaan.